Halo anak-anakku, kelas 12. Kemarin kalian sudah belajar tentang sifat koligatif larutan. Ada 4 macam. Kalian sudah mengetahui bahwa konsentrasi berpengaruh terhadap nilai dari masing-masing, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan lain-lain. Tapi saya punya 2 zat berikut. Dia punya konsentrasi yang sama. Tapi pertanyaannya, mengapa penurunan titik bekunya berbeda padahal dia punya konsentrasi yang sama? Ingin tahu jawabannya? Kita ikuti video berikut ini. Untuk menjelaskan fenomena tadi, mari kita pelajari sifat koligatif larutan bagian 3. Yaitu sifat koligatif larutan pada elektrolit. Nah, hal tersebut yang terjadi dalam video tadi ternyata disebabkan oleh faktor Van Hoff atau kita lambangkan dengan I. Setelah kita lihat fenomena tadi, kita bisa menentukan faktor Van Hoff-nya. Apa itu faktor Van Hoff? Perbandingan antara nilai sifat koligatif larutan yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan nilai sifat koligatif yang diharapkan dari suatu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nilai I dari NaCl dapat dihitung delta TF larutan NaCl 0,01 m dibagi delta TF dari larutan urea 0,01 m, sehingga 0,0359 derajat Celcius dibagi 1,86 0,0186 derajat Celcius, sehingga hasilnya adalah 1,93. Maksudnya apa sih nilai 1,93 ini? Artinya terjadi penurunan titik beku larutan NaCl sekitar 1,93 kali lebih besar dari penurunan titik beku urea. Jadi untuk urea penurunannya 0,0186, untuk NaCl 0,0359. Nah, ini kan terjadi penurunan yang cukup besar ini. Nah, ini kelipatannya adalah 1,93 kali. Kondisi masing-masing zat dalam larutan yang kita lihat tadi, urea dilarutkan dalam air, maka menjadi larutan urea. Urea adalah larutan non-elektrolit. Larutan NaCl dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Maka larutan tersebut dinamakan larutan elektrolit. Sedangkan asam lemah HX nantinya akan kita bahas setelah ini, hanya sebagian yang terurai menjadi ion H+ dan X-. Dia kita sebut sebagai elektrolit lemah. Urea dan NaCl, yang satu non-elektrolit urea, yang NaCl elektrolit. Lihat perbedaannya itu. Dan kita kembalikan ke sifat koligatif larutan. Oke, ini adalah ilustrasi kondisi partikel dalam larutan. Jika ada 10 partikel urea dimasukkan dalam air, maka di dalamnya tetap terdapat 10 partikel urea yang terlarut. Tapi coba kita lihat dengan NaCl. 10 partikel NaCl dilarutkan di dalam air, dia tidak lagi hanya 10 partikel NaCl, tapi terdapat 20 partikel terlarut. Ada partikel Na+ dan ada partikel Cl-. Sehingga di dalam air dia bisa berlipat ganda menjadi hampir 2 kalinya. Sedangkan ini tidak mengalami lipat ganda. Kemudian untuk partikel asam lemah HX, ketika dimasukkan ke dalam air, tergantung dari kemampuan dia terurai. Alfa 0,1.
maka dari 10 partikel HX yang dimasukkan ke dalam air, maka hanya satu yang terurai. Sehingga dari partikel urea, NaCl dan HX, manakah yang mempunyai partikel lebih banyak? Betul, NaCl. Walaupun sama-sama 10 yang dimasukkan, tetapi di dalam air dia punya partikel lebih banyak. Sehingga penurunan titik bekunya pun juga lebih banyak. Faktor Van Hoff, kita kembali lagi. Rumus menentukan faktor Van Hoff atau I sama dengan 1 plus N-1 alfa. I menunjukkan faktor Van Hoff. N menunjukkan jumlah ion yang terurai. Sedangkan alfa derajat ionisasi larutan elektrolit. Nilai alfa mendekati 1 artinya larutan tersebut bersifat elektrolit kuat. Namun, jika mendekati 0, maka sifat elektrolit makin lemah. Cara menentukan nilai N dari faktor Van Hoff ini adalah NaCl jika terurai menjadi Na+ dan Cl-. Karena jumlah ion yang terbentuk ada 2, maka nilai N sama dengan 2. Na ada 1, Cl ada 1, jika dijumlah sama dengan 2. Nilai I atau faktor Van Hoff untuk penurunan titik beku berbagai jenis larutan elektrolit. Ini adalah nilai I untuk elektrolit tipe ion seperti NaCl, KCl, MgSO4, K2SO4. Sedangkan ini adalah penurunan titik beku atau nilai I dari elektrolit tipe kovalen. Ada HCl, ada CH3COOH, ada H2SO4. Dari sini dapat kita lihat bahwa penurunannya secara teoritis itu sekian, tapi secara perhitungan itu sekian. Mendekati 2, mendekati 2, mendekati 3. Rumus sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit jika dibandingkan sebagai berikut. Lihat, yang non-elektrolit tidak ada pengali I, tidak ada faktor Van Hoff. Sedangkan untuk elektrolit, semua ada faktor Van Hoff yang berpengaruh terhadap hasil penurunan atau kenaikan dari masing-masing sifat koligatif larutan. Bedanya untuk yang penurunan tekanan uap jenuh atau delta P ada di penghitungan jumlah partikelnya. Untuk ekster, NT kali I per NP plus NT kali I. Untuk expel, NP per NP plus NT kali I. Jadi, setiap ketemu NT, dia harus dikalikan I dulu. Baru nanti dimasukkan ke dalam rumus penurunan tekanan uap jenuh. Contoh soal 1. Sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan tersebut jika diketahui MgCl2 95 gram per mol, Kp air 0,52 derajat Celcius per molar, alfa sama dengan 0,9. Kita tulis yang diketahui, gram terlarut 1 gram, gram pelarut 500, mR MgCl 95, Kp air 0,52, MgCl2 ketika diuraikan jadi Mg2+ dan 2Cl-. Karena ada 1 Mg2+ dan ada 2 Cl-, maka jumlah ion yang terbentuk ada 3. Pertanyaannya, berapakah titik didih larutan MgCl2? Jawab, kita tentukan dulu faktor Van Hoff-nya. 1 plus N-1 alfa
1 plus 3 min 1 alfanya 0,9, hasilnya 2,8. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. Karena dia elektrolit maka ada pengali faktor Van Hoff-nya di sini. Delta TB gram terlarut per mR kali 1000 per gram pelarut kali KB kali I. 1 per 95 kali 1000 per 500 kali 0,52 kali 2,8. Delta TB sama dengan 0,222. Ini hasil perhitungan dari molalitas kali 0,52 kali 2,8. Sehingga hasil akhirnya delta TB-nya 0,032. Ini baru delta TB, belum TB. Lalu bagaimana menghitung TB-nya? Delta TB sama dengan TB minus TB0. Titik didih air, ingat 100. Maka untuk mencari TB, TB0-nya kita pindah ruas menjadi positif. Sehingga delta TB plus TB0 0,032 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius, hasilnya 100,032 derajat Celcius. Contoh soal 2. Sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam air 500 gram. Tentukan titik beku larutan elektrolit tersebut jika diketahui mR MgCl2 95 gram per mol, Kf air 1,8 derajat Celcius per molal, dan alfa 0,9. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke, kalau sudah ditanyakan adalah titik beku larutan atau TF dari MgCl2. Pertama kita menentukan dulu faktor Van Hoff-nya dengan cara yang sama dengan yang tadi. Lalu kita masukkan rumus delta TF sama dengan M kali Kf kali I. Ingat, karena dia elektrolit jadi ada faktor Van Hoff yang dikalikan di sini. Kita masukkan angka-angkanya semua. Lalu ketemulah 0,022 kali 1,86 kali 2,8, hasilnya delta TF, 0,115 derajat Celcius. Ini belum ketemu TF-nya, baru delta TF dulu. Nah, bagaimana mencari TF-nya? Ingat, delta TF sama dengan TF0 min TF. TF kita pindah ruas ke sini, jadi positif. Delta TF kita pindah ruas ke sini jadi negatif. Sehingga TF0 titik beku air selalu 0 min 0,115 hasil dari perhitungan TF ini tadi sama dengan, maka jadinya adalah minus 0,115 derajat Celcius. Soal yang ketiga. Sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 ml air. Tentukan tekanan osmotik atau P larutan tersebut pada suhu 25 derajat Celcius. Jika diketahui mR MgCl2 95 gram per mol, R 0,0825 liter atm per mol K, dan alfanya 0,9. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, di sini volume airnya 500 ml. Nilai R adalah selalu tetap. Nah, yang berbeda adalah suhunya. Suhu 25 derajat Celcius kita ubah dulu menjadi Kelvin dengan cara plus 273. Sehingga hasilnya 298 Kelvin. Ditanya P dari MgCl2. Jawab. Kita tentukan dulu nilai faktor Van Hoff-nya masih sama yaitu 2,8. Baru kita masukkan ke rumus P. P sama dengan mRTI. P sama dengan M-nya gram per mR kali 1000 per mililiter pelarut. Kemudian kali R, kali T, dan kali I. Kita masukkan angkanya. Semuanya. Ketemulah 1,51 atm.